Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada nih sekumpulan forum purnawirawan dari TNI melakukan acara atau kegiatan, dan parahnya mereka meminta Mas Wapres, Mas Gibran untuk diganti. Wah, permintaan mereka sahabat-sahabat sangat parah ya. Dan sepertinya mereka adalah barisan sakit hati karena mereka pada waktu Pilpres mendukung Anies, sahabat-sahabat. Dan di video selanjutnya, Mas Wapres, Mas Gibran membalas dengan cara sangat cerdas kepada mereka dan membuat mereka kepanasan. Dan bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. 8. Mengusutnya pergantian wakil presiden kepada MPR. Tiasno Sudarto mengatakan bahwa ratusan jenderal TNI Purnawirawan itu meminta agar Gibran diganti. Coba kita lihat kenapa para jenderal Purnawirawan TNI itu ingin menggantikan Mas Gibran. Coba kita flashback. Oh, ternyata dulu waktu tahun 2019 Pak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi ini mendukung Pak Jokowi, dan saat itu Fakhrul Razi ini sama Pak Jokowi itu ditunjuk untuk menjadi Menteri Agama. Dan ternyata pada tahun 2024 banyak dari Jenderal Purnawirawan TNI yang mendukung pasangan Anies Baswedan. Ternyata barisan sakit hati toh. Ini ya Pak, yang bisa mengganti atau melengsarkan presiden dan wakil presiden saat masih bertugas itu adalah MPR dengan usulan dari DPR. Apabila presiden atau wakil presiden tersebut melakukan pelanggaran, yaitu mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, dan juga tindak kejahatan lainnya. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Karena kita, generasi muda, bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Mengusutnya pergantian wakil presiden kepada MPR. Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Pak Kumis. Kali ini Pak Kumis ya kan berpidato dengan lantang. Pak Kumis itu ya kan berpidato mengenai pernyataan sikap purnawirawan TNI. Ada 8 sikap ya. Salah satunya adalah meminta Bapak Prabowo Subianto untuk mengganti menteri-menteri Pak Jokowi dulu yang dipilih kembali di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Pak Kumis, salah menteri itu apa? Mau diganti? Mau ditukar sama Pak Kumis? Ya nggak mungkin lah Pak Kumis. Pak Kumis bisa aja. Terus kata Pak Kumis yang satu lagi,
Yang kedelapan ini kata dia meminta ya MPR untuk mengganti wakil presiden. Aduh Pak Kumis, salah wakil presiden itu apa Pak Kumis? Kenapa diganti? Lagian Pak Kumis aneh. Kalau wakil presiden mau diganti, kan dia sepakat sama presiden. Waktu pemilu kemarin, memangnya kita milih satu-satu, presiden lain, wakil presiden lain, kan enggak. Kalau Pak Kumis mau menukar, mau mengganti, ya dua-dua lah sekalian, presiden sama wakil presidennya. Habis itu kalian tukar, Pak Kumis jadi presidennya. Aduh, Pak Kumis, kalau udah pensiun itu nggak usah banyak kali nyanyi, ya kan? Menikmati hidup aja Pak Kumis. Dulu kan udah banyak bertugas, harta bunda melimpah ya Pak Kumis. Nikmati aja lah hidup. Jalan-jalan sama keluarga, ya kan, berkumpul sama anak sama cucu. Pak Kumis kan banyak uang. Enggak, jenderal. Mantan. Bawalah istri itu jalan-jalan keliling dunia selagi masih Allah kasih umur panjang. Ya, nggak usah lagi mikirkan pemerintah, kasih yang muda yang berkarya. Yang tua-tua itu duduk manis aja di rumah, baik-baik berzikir. Entah apa dendam Pak Kumis sama wakil presiden. Pak Kumis, nggak bisa seenaknya mengganti Pak Kumis, ya. Suka-suka Pak Kumis aja mengganti wakil presiden. Kecuali ya, wakil presiden itu ada kesalahannya. Ini nggak salah apa-apa. Kerja dengan baik, memikirkan untuk membangun negara Republik Indonesia ini ke depan bersama Presiden Prabowo Subianto. Kenapa Pak Kumis yang kebakaran kumis? Buat kau Pak Kumis ya, berhentilah membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Lagian kau tuh bukan siapa-siapa juga sekarang Pak Kumis. Dulu bolehlah kau belaga, masih ada pangkat kau, masih kau lagi dinas. Sekarang kau tuh sudah jadi rakyat biasa. Ya, sama seperti kami nih ya, rakyat biasa. Jadi nggak usah belagak lagi Pak Kumis. Dulu waktu masih penjabat kau, ya, ada kau pikir rakyat Indonesia? Kan nggak ada juga. Yang kau pikirkan cuma diri kau aja, sama keluarga kau. Sekarang nggak usah sok-sokan lah ya kan, kalian para purnawirawan, ya kan, mengatasnamakan rakyat. Mau membela kepentingan rakyat. Basi Pak Kumis. Harusnya dulu waktu kalian masih penjabat, ya, kalian peduli sama masyarakat yang miskin, rakyat yang miskin. Dulu sebelum Pak Jokowi jadi presiden Pak Kumis, kau masih menjabat. Berapa banyak tuh rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik? Tuh, saudara kita di Papua belum menikmati jalan. Ada nggak kalian bersuara? Jadi don't talk nonsense Pak Kumis ya. Kalian sekarang ini mengatasnamakan rakyat. Pak Kumis udah pensiun, nikmati aja pensiun, nikmati hari tua, nggak usah banyak kali cerita. Tak ada malunya kalian ini. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi. Ya, setoran per bulan masuk ke kantong pribadi. Makanya cop-cop sekarang ini. Habis diberantas Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kasian betul hidup kalian ini. Seharusnya ya kan udah bisa hidup tenang, menikmati hidup. Pak Kumis, lebih bagus kan jalan-jalan sama istri keliling dunia kalau punya uang, daripada sibuk lagi memikirkan pemerintahan. Dikasih Tuhan ya kan jabatan dulu ya, habis itu kekayaan. Dulu Pak Kumis ya kan nggak sempat kau menikmati hidup, jalan-jalan bersama istri dan anak-anak. Sekarang lah waktunya, tak perlu lagi mengurusi pemerintahan. Kalaupun kalian ini semua yang purnawirawan ini ya mau ikut andil dalam pemerintahan ini ya kan, setidaknya nasihat Pak Kumis, bukan hasutan, bukan kebencian yang kalian tebar. Itu baru bisa dihargai. Ini provokator yang cuman ya entah dendam apa sama Pak Jokowi sama keluarganya, sibuk dari kemarin mau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Gak jalan Pak Kumis. Gibran Raka Buming Raka itu ya rakyat Indonesia yang 58% yang memilihnya. Bukan suka-suka kalian aja mau meminta MPR untuk menggantikannya.
Jadi ya Pak Kumis, sekali aku bilang sama Pak Kumis, istirahat aja. Ya, Pak Kumis itu bukan siapa-siapa lagi. Sama seperti kita ini, rakyat biasa. Jadi nggak usah banyak gaya.